Sunan Gresik. Biografi. Nama lainnya adalah Maulana Maghribi, Syekh Jumadil Kubro, kakek bantal Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Tandes. Ayahnya adalah Maulana Muhammad Kubro, merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalur Husain bin Ali. Lahir pada pertengahan abad ke-14, menikah dengan Dewi Chandrawula dan memiliki putra bernama Raden Rahmat atau Sunan Ampel dan Raden Santri. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Perjuangan dalam berdakwah. Pusat dakwah di Desa Sembalu. Hal yang pertama dilakukan yakni membuka warung yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, juga menyediakan pengobatan gratis serta bercocok tanam bagi masyarakat setempat. Kemampuan dalam berbagai bidang. 1. Sebagai tata negara yang ulung. 2. Sebagai tabib. 3. Sebagai ahli di bidang pertanian dan berdagang. 4. Sebagai perintis lembaga pendidikan pesantren dan masjid pertama di Jawa. 5. Sebagai guru kebanggaan para pangeran. 6. Sebagai penasihat derajat dan para menteri. Beliau dimakamkan di Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. 3. Peninggalan. Makam Sunan Gresik, pondok pesantren di daerah Leran, Gresik, Masjid Jami, Gresik. 4. Meneladani kepribadian Sunan Gresik. A. Ulet dan gigih dalam berdakwah. B. Jujur. C. Ramah dan berkepribadian luhur. D. Cinta damai. E. Berjiwa sosial. F. Bekerja keras. B. Sunan Ampel. Biografi. Nama lainnya adalah Raden Rahmat. Mufti. Ayahnya adalah Maulana Malik Ibrahim dan ibunya yaitu Dewi Chandrawulan. Berasal dari Campa Aceh dan lahir pada tahun 1401 Masehi. Beliau menikah dengan Nyai Ageng Manila dan memiliki keturunan Sunan Bonang, Sunan Derajat, Nyai Fatimah, dan Taluki dan Wilis. Perjuangan dalam berdakwah. Berdakwah dengan mendirikan pondok pesantren di daerah Ampel. Sunan Ampel adalah orang pertama yang menciptakan huruf pikun atau tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. Nasihat Sunan Ampel. 1. Moh main atau tidak mau melakukan judi. 2. Moh ngombe atau tidak mabuk. 3. Moh maling atau tidak mau mencuri. 4. Moh madat atau tidak mau memakai narkotika. 5. Moh madon atau tidak mau berzina. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel pada tahun 1449 Masehi. Peninggalan Sunan Ampel, makam Sunan Ampel, masjid dan pondok pesantren di Surabaya. Huruf pegon yang merupakan mahakaryanya. Meneladani kepribadian Sunan Ampel. A. Sangat menghargai ilmu. B. Suka menolong kepada siapapun yang meminta tolong kepada beliau. C. Cinta damai. D. Bekerja keras. C. Sunan Bonang. Biografi. Nama lainnya adalah Maulana Maktum Ibrahim. Ayahnya bernama Sunan Ampel dan ibunya bernama Dewi Chandrawati atau Nyai Ageng Manila, merupakan keturunan Rasulullah satu jalur Husain bin Ali. Berasal dari Surabaya dan lahir pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525. Perjuangan dalam berdakwah. Sunan Bonang telah diajarkan berbagai ilmu oleh ayahnya sejak awal. Selepas ayahnya wafat, Sunan Bonang memperoleh pengetahuan agama Islam ke tanah seberang, yaitu negeri Pasai atau Aceh. Sunan Bonang menimba ilmu kepada Syekh Maulana Ishaq dan para ulama tasyawuf di sana. Berdakwah metode menciptakan gending dan tembang yang sangat disukai oleh masyarakat waktu itu, menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati dengan memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu dia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang dimakamkan di daerah di komplek di Kutoarjo, Kecamatan Tuban di sebelah barat alun-alun Tuban. Peninggalan. Alat musik tradisional gamelan, tembang tombak ati dan karya sastra suluk. Kepribadian. 1. Tekun dan rajin belajar. 2. Berwawasan luas. 3. Rajin dalam berdakwah. 3. Bekerja keras. 4. Bekerja keras. D. Sunan Giri. Biografi. Nama lainnya adalah Raden Paku, Satmata Sultan Abdul Fakih, Maulana Ainul Yakin dan Joko Samudro. Ayahnya bernama Maulana Ishak dan ibunya bernama Sewu Sekar Dadu. Beliau merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalur Husain bin Ali. Berasal dari
berasal dari Bambangan atau Banyuwangi dan lahir pada tahun 1402 Masehi. Sunan Giri wafat pada 1506 Masehi. Perjuangan dalam berdakwah di Desa Sidomukti, Kebomas, Sunan Giri menetap dan mendirikan pesantren dan masjid sebagai kegiatan keagamaan karena pengaruhnya yang luas saat itu. Pusat kekuasaannya dinamakan Giri Kedaton. Beliau menerapkan metode permainan yang bersifat agamis, misalnya jamuran, lir-ilir. Selain itu juga Gending Asmorodono dan Pucung juga kreasi Sunan Giri. Beliau dimakamkan di sebuah butik di Dusun Kedaton. Kepribadian: A. Gemar dalam menuntut ilmu sehingga memiliki wawasan yang tinggi. B. Bekerja keras dan rajin. C. Jujur dan berani. D. Senantiasa berpikir atau bertafakur ketika hendak memutuskan sesuatu. E. Suka bermusyawarah. F. Suka menolong orang lain yang membutuhkan. E. Sunan Kalijaga. Biografi: nama lainnya adalah Raden Syahid, Kodi, Zakal, dan Lokajaya. Ayahnya bernama Tumenggung Wilatikta dan ibunya bernama Putri Nawaningrum. Sunan Kalijaga menikah dengan Siti Zainab dan memiliki putra bernama Watisworo atau Sunan Panggung. Sunan Kalijaga berasal dari Tuban dan lahir pada tahun 1450 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1513 Masehi. Perjuangan dalam berdakwah, pemahamannya tentang sastra Jawa membuatnya mahir. Raden Syahid tumbuh dengan ilmuwan silat dan remaja yang kontroversi di mata orang Tuban. Ia mengawali dakwahnya di wilayah Cirebon, di desa Kalijaga untuk mengislamkan penduduk Indramayu dan Pamanukan. Setelah cukup lama berdakwah, Sunan Kalijaga melakukan uzlah atau mengasingkan diri untuk beribadah selama 3 bulan di Pulau Upi, Malaka, Malaysia. Beliau berdakwah melalui pertunjukan wayang sebagai dalang yang populer. Berkeliling ke berbagai daerah, upahnya cukup dengan membayar 2 kalimat syahadat. Sunan Kalijaga yang merancang pakaian dan alat-alat pertanian. Peninggalan beliau yang lain adalah puisi tradisional Jawa atau rumeksa ing wengi lir-ilir. Sunan Kalijaga dimakamkan di Kadilangu, Demak. 3 kepribadian: A. Tekun, istiqomah dan toleran. B. Seniman kreatif dengan banyak ide dan gagasan. F. Sunan Derajat. Biografi: nama lainnya adalah Raden Syarifuddin, Raden Maqasim, Masih Muna, dan Syekh Maulana Hasyim. Ayahnya bernama Sunan Ampel dan ibunya bernama Nyai Ageng Manila. Kakeknya bernama Ibrahim Asmara Kandi. Sunan Derajat berasal dari Surabaya, Majapahit, lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1522 Masehi. Perjuangan dalam berdakwah: pusat kegiatan dakwahnya adalah Desa Derajat, Pacitan. Di sana didirikan sebuah masjid dan pondok pesantren, tempat kegiatan dakwah Islam. Sunan Derajat berhasil mengatas kemungkinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur pada masyarakat. Mengadakan pengajian, mengadakan penyelenggaraan pendidikan di pesantren, memberikan fatwa dalam menyelesaikan suatu masalah, mengadakan kegiatan kesenian tradisional lewat tembang dan dengan iringan gamelan, menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional sepanjang tidak menentang ajaran Islam. Metode dakwahnya menggunakan gamelan atau singo mengkok yang diselingi dengan tembang atau pangkur dan macapat. Juga menggunakan seni suluk. Yang paling terkenal adalah suluk petuah. Beliau dimakamkan di Desa Derajat, Pacitan, Lamongan, Jawa Timur. Kepribadian: 1. Dermawan. 2. Bekerja keras. 3. Penanaman motivasi untuk mempunyai etos kerja yang tinggi. 4. Menyebarkan Islam dengan cara santun, bijak tanpa memaksa. 5. Cerdas. Sunan Kudus. Biografi: nama lainnya adalah Ja'far Shadiq Az-Zakat. Ayahnya bernama Utsman Haji bin Ali Murtada dan ia adalah cucu buyut Syekh Ibrahim Asmara Kandi dan merupakan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalur Husain bin Ali berasal dari Kudus, Jawa Tengah, lahir pada tahun 1400 Masehi. Sunan Kudus wafatnya tidak diketahui pasti tahunnya. Perjuangan dalam berdakwah:
Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan menghargai dan mentoleransi budaya setempat. Bersama masyarakat, ia membangun masjid dan menara Kudus dan padusan atau tempat wudhu yang mengadopsi arsitektur Hindu-Buddha. Berperan aktif dalam pengembangan Islam di Jawa dengan mempelopori toleransi beragama, dan beliau berdakwah menggunakan seni. Peran penting Sunan Kudus: A. Mempelopori toleransi beragama. B. Melakukan akulturasi budaya Islam dan budaya lokal. Sunan Kudus dimakamkan di bagian belakang Masjid Agung Kudus. Kepribadian: A. Pemberani. B. Kreatif. C. Seniman. D. Santun dan toleran. H. Sunan Muria. Biografi: nama lainnya adalah Raden Umar Syahid. Ayahnya bernama Usman Haji atau Sunan Mandalika bin Ali Al-Murtadho, dan ibunya Dewi Syarifah. Berasal dari Jawa Tengah, lahir pada tahun 1450 Masehi. Perjuangan dalam berdakwah: mengikuti Sunan Kalijaga dalam berdakwah melalui seni dan budaya seperti pertunjukan wayang gugatan Sunan Kalijaga. Sunan Muria mengajarkan penghayatan tentang kebenaran Tuhan Yang Maha Esa, ketaatan kepada Allah, mirip mencontohkan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Peran penting: A. Menjaga tradisi lama dan menginterpretasikannya ke arah fungsi baru. Sunan Muria dikenal sebagai pecinta seni dan budaya. Menjaga tradisi lama tetap berlangsung tanpa memberikan perubahan selama tidak melanggar nilai-nilai Islam. Menambah upacara-upacara dalam tradisi lama dengan tradisi baru, mengganti sebagian unsur lama dalam satu tradisi baru, mengadakan perambakan setting budaya dan tradisi keagamaan dalam cerita wayang. Wafat tahun 1550 Masehi di lereng Gunung Muria. Peninggalan: makam Sunan Muria, Masjid Gentong, tapal kuda, buah parijoto, buah mengkudu, daun kelor, dan teks mujahadah. Kepribadian: A. Sederhana dan bersahaja. B. Modern dan toleran. C. Dermawan. I. Sunan Gunung Jati. Biografi: nama lainnya Abdul Qadir atau Abdul Qadir Fatihan Syarif Hidayatullah Raya Pandita Maulana Jati. Ayahnya bernama Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim, seorang penguasa di Ismailiyah Mesir, dan ibunya bernama Nyai Rara Santong, merupakan keturunan Rasulullah SAW, jalur Hasan bin Fatimah. Berasal dari Kairo, Mesir, lahir pada tahun 1408 Masehi. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 Masehi. Beliau menikah dengan Nyai Ratu Pakuwati, Nyimas Rara Sumanding, dan Nyai Babadan. Perjuangan dalam berdakwah: Sunan Gunung Jati adalah wali atau pemimpin para wali yang berdakwah di Cirebon, Banten, dan kawasan Pasundan. Syarif Hidayatullah dianggap sebagai tumenggung dan menggantikan Pangeran Cakrabuana sebagai Sultan Kerajaan Cirebon. Dakwahnya mula-mula sebagai guru agama dengan membuka pondok dan mengajarkan agama Islam ke penduduk sekitar, menjalin hubungan seputar dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon dengan pernikahan. Peran penting Sunan Gunung Jati: A. Berperan dengan ulama dan pengusaha dalam penyebaran Islam dan melakukan akulturasi budaya Islam dan kearifan lokal. Beliau dimakamkan di Gunung Sembang, Astana Gunung Jati, Cirebon. Peninggalan: senjata pusaka Masjid Agung Samcipta Rasa, naskah Sunan Gunung Jati, dan botol kristal kuno. Kepribadian: A. Merakyat. Salah satu pesan Gunung Jati dalam peparahnya atau nasihatnya adalah Engson titip tajuk lan fakir miskin. B. Santun dan toleran.